Baiklah anak-anakku sekalian, selamat bertemu kembali dengan Bapak. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Dan mari kita pada pertemuan kali ini mempelajari materi fisika kelas 11 tahun ajaran 2020 dan 2021. Sebelum pelajaran kita lanjutkan, sebagai umat yang beragama, marilah kita berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa dengan harapan semoga pada hari ini kita diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran. Bagi yang beragama Islam atau Muslim, mari kita membaca surat Al-Fatihah, dan bagi yang non-Muslim menyesuaikan sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Dimulai. Baiklah anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang diberi juga atau berjudul kesetimbangan benda. Ada hal yang ingin dicapai dalam pembelajaran kali ini. Pada materi ini yang pertama adalah tujuannya adalah kita bisa atau dapat memahami materi. Yang kedua, kita dapat menjawab soal-soal yang berkaitan dengan materi. Yang berikutnya, bila perlu kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini, dan mari kita lanjutkan masuk ke materi. Yang pertama kita akan bahas tentang apa itu setimbang atau definisi dari setimbang. Atau bisa dikatakan dalam bahasa yang lain adalah seimbang. Atau bahasa Inggrisnya mungkin kita kenal dengan balance. Sudah begitu kita bicarakan setimbang atau seimbang sebuah benda. Lalu sekalian, setimbang atau seimbang sebuah benda adalah sebuah kejadian atau kondisi yang bekerja pada benda, kejadian atau kondisi yang terjadi pada benda, baik benda itu diam atau dalam keadaan diam, maupun dalam keadaan bergerak. Saya ulangi, kondisi setimbang sebuah benda adalah sebuah kejadian atau yang terjadi pada benda, baik benda itu dalam keadaan diam maupun dalam keadaan bergerak. Artinya setimbang pada sebuah benda terjadi bukan hanya pada kondisi diam saja, tapi juga pada kondisi sedang bergerak. Sudah tentu kita akan bahas nanti satu-satu dalam kondisi diam dan setimbang dalam kondisi bergerak. Saya ulangi bahwa setimbangnya sebuah benda terjadi atau tercapai jika
benda itu bisa dalam kondisi diam dan dalam kondisi bergerak. Itu yang perlu dicatat. Dan selama ini mungkin kalian berpersepsi bahwa setimbang itu artinya diam. Tapi ingat bahwa setimbang pada sebuah benda bisa terjadi pada keadaan juga bergerak. Itu yang perlu dipahami, yang perlu digarisbawahi. Kemudian kita lanjut. Nah, kemudian ketika sebuah benda mengalami setimbang atau seimbang, maka kita coba membagi jenis setimbang benda. Jenis setimbang atau kesetimbangan yang terjadi pada benda. Seperti dibahas tadi sedikit bahwa bisa terjadi setimbang benda adalah dalam kondisi setimbang diam, atau stabil bahasanya, dan bisa terjadi juga ketika benda setimbang dalam kondisi sedang bergerak. Sudah berlaku baik bergerak lurus atau bergerak melingkar. Nanti kita akan bahas secara detail kejadian sebuah benda ketika sedang bergerak lurus atau bergerak melingkar. Sudah berlaku bergerak melingkar beraturan dan bergerak lurus tidak aturan. Itu jenis-jenis setimbang sebuah benda. Kemudian apa yang menyebabkan sebuah benda itu menjadi setimbang, baik setimbang diam atau setimbang bergerak lurus atau bergerak melingkar. Kita lanjut. Syarat yang harus dipenuhi atau syarat terjadinya, syarat terjadi setimbang diam. Artinya ketika sebuah benda akan terjadi kesetimbangan dalam kondisi diam, maka dia harus memiliki syarat dalam fisika. Contoh, papan tulis ini adalah sedang dalam kondisi diam atau setimbang diam. Maka apa yang dimiliki syarat-syarat pada papan tulis ini ketika dia dalam kondisi setimbang diam? Yang pertama adalah jika kondisi gaya-gaya yang bekerja, jika kondisi gaya bekerja pada benda itu, jika dijumlahkan atau harus berjumlah sama dengan 0. Saya ulangi, jika kondisi gaya yang bekerja pada benda berjumlah sama dengan 0, ditulis sigma F sama dengan 0. Sudah bentuk gaya adalah sebuah vektor kemana saja, dicatat di garis bawah ke segala arah. Artinya ke seluruh arah gaya yang bekerja pada benda itu harus sama dengan 0. Contoh papan tulis ini dia setimbang akibat
gaya ke kanan, gaya ke kiri jumlahnya sama, gaya ke atas, gaya ke bawah jumlahnya sama, dan ke seluruh arah. Sehingga kalau dijumlahkan, jumlahnya akan sama dengan 0. Itulah syarat yang pertama. Kemudian yang syarat yang kedua adalah jumlah momen gaya, jumlah momen gaya harus sama dengan 0, atau bahasanya sigma torsi sama dengan 0. Untuk yang kedua akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan yang berikutnya. Kita akan bahas sekarang jumlah gaya-gaya yang harus dipenuhi oleh sebuah benda ketika dia mengalami kondisi setimbang dia. Kita lanjut. Bahwa ilmu keseimbangan adalah ilmu dasar dari sebuah ilmu konstruksi, baik konstruksi bangunan atau konstruksi jalan. Karena bagaimanapun sebuah bangunan atau sebuah jembatan didesain atau dikonstruksikan atau dihitung supaya dia tidak roboh atau bahasanya setimbang. Inilah salah satu aplikasi dari sebuah ilmu kesetimbangan. Coba nanti kita akan pelajari sedikit tentang proses bagaimana terjadinya gaya-gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga benda itu setimbang atau tidak roboh atau tidak jatuh kalau bangunan atau jembatan. Itulah yang disebut setimbang diam atau setimbang stabil. Untuk menghitungnya atau untuk mengamatinya, kita coba contoh dari kejadian gaya bekerja pada proses. Salah satu contoh adalah kejadian tarik tambang yang sering kita lakukan pada acara-acara tertentu dalam memperingati hari besar. Nah, sudah berarti bahwa ketika kita melakukan gaya pada sebuah titik, ini anggap saja titik, dan saya gambarkan adalah orang yang memberikan gaya, dan kita gambarkan tidak satu orang atau dua orang. Kemudian ada orang yang lain yang memberikan gaya juga pada arah berlawanan, anggap saja satu orang. Orang yang pertama adalah memberikan gaya ke arah kanan sebesar F1 misalnya 10 Newton, dan orang yang kedua juga searah dengan gaya orang yang pertama yaitu 15 Newton. Nah, titik bekerjanya gaya-gaya ini adalah titik 0 atau titik O. Dan ada orang yang lain yang memberikan gaya pada titik tersebut ke arah yang berlawanan, sebut saja F3. Yang kebetulan
jumlah gaya, nilai gaya yang diberikan adalah sebesar 25 Newton. Nah, apa yang terjadi pada titik ini? Ketika kita menjumlahkan jumlah gaya pada titik 0 atau titik O itu adalah ada gaya yang ke kanan F1 dan ada gaya ke kanan juga F2. Ingat bahwa gaya adalah vektor. Ini adalah arah vektornya dan nilai gayanya. Kemudian sementara ada gaya yang arahnya berlawanan dari titik 0 ini, yaitu F3. Sehingga harus ditulis dengan notasi plus min F3. Kenapa harus secara negatif? Karena gaya adalah sebuah vektor dan vektor gaya F3 ini adalah berlawanan dengan vektor gaya F1 dan F2. Kemudian berapa nilai F1? Kita lihat misalnya 10 Newton. Dan berapa nilai F2? Adalah 15 Newton. Dan berapa nilai F3? Plus min 25 Newton. Nah, apa yang terjadi ketika kita jumlahkan? Inilah jumlahnya 25 Newton dan min 25 Newton. Dan jumlahnya adalah 0. Inilah kondisi yang disebut dengan kondisi setimbang diam pada titik 0 ini. Jadi ini disebut dengan setimbang atau kondisi setimbang, stabil atau setimbang diam. Kenapa? Karena kalau kita lihat F1 adalah 10 Newton dan F2 15 Newton, dan itu adalah bukan gaya yang kecil. Kemudian F2 25 Newton. Sehingga kalau dilihat dari kesimpulannya kejadian ini, bahwa kalaupun ini misalnya 2 orang tapi jumlah gayanya adalah 25 dilawan dengan 1 orang juga jumlahnya 25, maka kondisi titik ini tidak bergeser ke kanan dan tidak bergeser ke kiri, sehingga bisa dikatakan perlombaan ini adalah tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah atau seri atau setimbang. Ketika sudah bergeser ke kanan atau sudah bergeser ke kiri atau jumlahnya sudah tidak sama dengan 0, maka itu tidak dikatakan setimbang lagi. Artinya sudah tidak mengalami setimbang lagi. Itulah ilustrasi dari sebuah kesetimbangan yang terjadi pada sebuah benda akibat jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda itu. Kalau dijumlahkan ke seluruh arah, jumlahnya adalah 0. Ilustrasi bahwa ketika papan tulis ini seperti ini, maka ini artinya jumlah gaya ke seluruh arah pada penghapus ini adalah 0, baik ke atas dan ke bawah jumlahnya sama, kemudian ke depan dan ke belakang juga jumlahnya sama, kemudian ke arah kanan dan arah kiri itu juga jumlahnya sama. Sehingga kondisi si benda ini mengalami kesetimbangan stabil atau kesetimbangan diam. Coba kita aplikasikan ke sebuah konstruksi gedung atau jembatan. Maka ketika gedung masih seperti ini, maka si gedung itu gaya-gayanya kalau dijumlahkan ke segala arah akan sama dengan 0. Sehingga cara membuatnya bagaimana gedung ini supaya diam atau jembatan supaya diam adalah didesain supaya gaya-gaya pada benda ini atau pada gedung ini setimbang atau jumlah ke segala arah tidak ada yang lebih atau jumlahnya adalah 0. Itu saja ilustrasi dari sebuah kondisi setimbangnya sebuah benda. Salah satu contoh adalah contoh ilustrasinya pada kondisi tarik tambang ini, dan titik ini tidak bergeser akibat itu dicapainya jumlah gaya ke kanan dan jumlah gaya ke kiri
sama dengan 0. Kemudian bisa kita perdalam bahwa bagaimana aplikasi dari keseimbangan ini biasanya kita akan hitung pada soal-soal yang lain yang berhubungan dengan keseimbangan stabil yang terjadi pada sebuah benda. Artinya nanti akan kita coba, biasanya digunakan untuk menghitung seberapa besar misalnya tambang atau kekuatan tali atau kekuatan gaya menopang dari sebuah benda supaya setimbang. Salah satu contoh misalnya yang sangat sederhana adalah pada sebuah konstruksi papan nama atau papan reklame. Kira-kira desainnya seperti ini. Ini adalah tiangnya, kemudian ini adalah tali atau kawat, kemudian ini adalah papan reklame. Nah, seberapa besar kekuatan yang harus dihitung si tali ini menentukan si papan ini setimbang atau tidaknya. Sehingga nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas bagaimana cara menghitung kekuatan tali minimal supaya sistem ini atau papan ini tidak jatuh atau tidak roboh. Itulah nanti kita akan belajar sedikit dalam soal-soal yang lain pada pertemuan berikutnya. Kemudian untuk kali ini kalian Bapak akan kasih latihan bagaimana cara menghitung sebuah gaya yang harus memenuhi bahwa jumlah gaya itu sama dengan 0, seperti pada soal tarik tambang tadi. Ya, soal yang pertama adalah misalnya ini adalah sebuah titik, kemudian pada titik ini ada gaya yang bekerja ke kiri, misalnya 10 Newton, dan kemudian ada juga gaya yang bekerja ke kanan, misalnya 25 Newton. Kemudian ada gaya juga ke sini, ke kiri, sebut saja F2, F3, misalnya 15 Newton. Dan ada gaya juga ke arah searah F3, anggap saja 4, misalnya ini justru tidak diketahui dan ini adalah ditanyakan. Pertanyaannya adalah tentukan besar gaya F4 agar pada titik 0 atau agar jumlah gaya pada titik 0 atau titik O ini sama dengan 0. Dalam artian agar sistem setimbang stabil. Nah, kalian bisa coba menghitung berapa besarnya gaya yang harus terjadi pada F4 supaya ketika dijumlahkan gaya-gaya yang bekerja pada titik 0 ini, titik O ini jumlahnya 0, sehingga kondisi sistem ini tidak bergeser ke kanan dan tidak bergeser ke kiri. Dalam bahasa yang lain adalah setimbang stabil atau setimbang diam. Itu saja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan pembahasan soal-soal yang lain yang masih bicara tentang keseimbangan benda
dalam kondisi diam dengan syarat jumlah gaya sama dengan 0. Pertemuan berikutnya kalian bisa baca dulu referensi pada buku atau yang lain untuk supaya menggunakan memahaminya. Terima kasih, dan mungkin nanti tugasnya akan menggunakan aplikasi yang lain atau menggunakan cara yang lain. Dan diharapkan kalian bisa mencoba mengerjakan soal ini, dan nanti kalau ada kesulitan atau ada pertanyaan bisa melalui aplikasi yang lain. Terima kasih, mudah-mudahan tetap semangat dan tetap sehat. Kita tutup pertemuan segmen atau bagian pertama ini dengan baca bagi yang beragama Islam kita baca hamdalah, dan bagi yang non muslim menyesuaikan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin.